Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Haji Sudirman L. Magister Hukum dan Bapak Dr. Haji Syafaat Anugrah Pradana Magister Hukum, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Nova Noviana, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare. Pada kesempatan ini akan memaparkan makalah yang berjudul tentang integrasi hukum keluarga Islam dengan kearifan lokal dalam perlindungan perempuan dan anak. Adapun yang melatar belakangi penulisan makalah ini, bahwa Indonesia merupakan negara pluralis dengan menganut sistem hukum yang beragam. Selain adanya hukum positif, juga mengakui adanya hukum agama dan hukum adat yang berlaku, di mana penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan hukum keluarga Islam cukup banyak diintegrasikan dengan kehidupan masyarakat dan memiliki posisi penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia dikenal dengan kekayaan kearifan lokal atau local wisdom yang berakar pada nilai-nilai budaya dan adat dan tradisi. Dalam banyak komunitas, kearifan lokal turut berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sehingga perlu adanya integrasi antara hukum keluarga Islam dengan kearifan lokal yang menjadi penting untuk mewujudkan sistem perlindungan yang tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan budaya. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat berjalan dengan seiring tradisi lokal yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan dalam keluarga. Kemudian adapun fokus masalah pada makalah ini adalah pertama mengenai prinsip hukum keluarga Islam dalam perlindungan perempuan dan anak. Kemudian bentuk-bentuk kearifan lokal yang relevan dengan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentang prinsip integrasi antara hukum keluarga Islam dengan kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Prinsip pertama dalam perlindungan perempuan dan anak dalam hukum keluarga Islam yakni prinsip keadilan, di mana Islam menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam hukum hubungan keluarga antara suami istri dan anak-anaknya. Dalam Islam, suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf, di mana prinsip ini dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan, serta haknya dapat dilindungi. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19, maksud kami, di mana dalam ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap perempuan, khususnya dalam hubungan pernikahan, mengenai adanya hak-hak istri dan larangan terhadap perbuatan yang zalim kepada perempuan. Kemudian selanjutnya prinsip kasih sayang atau rahmah dalam hukum keluarga Islam, di mana kasih sayang ini sebagai pondasi kokoh dalam rumah tangga, sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala nakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hubungan suami istri dibangun dan diperkuat dengan kasih sayang dan ketenangan demi terbentuknya rumah tangga yang kokoh.
Prinsip ini juga menjadi landasan penting dalam perlindungan terhadap hak-hak emosional dalam keluarga, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak atas penghargaan pendapat, dan hak atas rasa aman yang bebas dari tekanan ataupun rasa takut. Nilai ini juga mencakup kewajiban dari orang tua untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak-anaknya. Kemudian, prinsip selanjutnya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hukum keluarga Islam. Setiap orang tua wajib memastikan kesejahteraan lahir dan batin anggota keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Prinsip ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya bahwa hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Dalam ayat tersebut diperintahkan kepada kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita agar tidak menjadi generasi yang lemah. Kata lemah di sini mempunyai beberapa makna. Bisa dimaknai sebagai lemah secara fisik, jiwa, pikiran, ataupun akal. Hal ini tergantung derivasi kata yang dibentuk dari kata da'afah. Meskipun lemah yang dimaksud dalam Quran surah ayat Quran An-Nisa ayat 9 ini adalah lemah secara fisik karena anak kecil dan lemah secara finansial karena tidak mempunyai bekal harta untuk hidup. Namun jika dimaknai secara luas berupa adanya tanggung jawab oleh orang tua untuk memberikan anaknya bekal bukan hanya yang bersifat materi, namun juga yang bersifat imateri seperti bekal pendidikan tentang akidah dan akhlak. Yang mana dalam konteks zaman sekarang, mempersiapkan keturunan yang baik merupakan suatu kewajiban bagi orang tua dengan memberikan pola ASI dan asuh serta memberikan pendidikan agama yang kuat dan pendidikan formal. Sehingga generasi selanjutnya dapat menjadi generasi yang kuat yang dapat menghadapi tantangan zaman dan menghindarkan dari kerusakan generasi. Kemudian prinsip selanjutnya mengenai prinsip kemaslahatan, di mana dalam hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang menimbulkan mudarat terhadap perempuan dan anak harus dihindari, karena pemeliharaan keturunan merupakan salah satu poin dalam maqasid al-syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Sehingga sangat koheren jika dalam Islam perempuan dan anak sangat dilindungi. Kemudian, pembahasan mengenai kearifan lokal dalam pelindungan perempuan dan anak di Indonesia, di mana pertama mengenai adat Minangkabau di Sumatera Barat yang kental dengan sistem matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pewaris garis keturunan dan simbol kehormatan keluarga, atau biasa disebut adanya istilah bundo kanduang. Peran perempuan dalam Minangkabau tidak hanya terbatas pada ruang domestik, tetapi juga mencangkup kontribusi dalam perekonomian lokal melalui pengelolaan harta pusaka dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Kemudian selanjutnya, dalam adat Bugis Makassar, dikenal falsafah Siri Napace yang hidup dalam budaya masyarakat Bugis Makassar yang secara harfiah berarti rasa malu dan rasa pedih. Namun jika ditinjau dari sisi makna, sebagaimana telah diungkapkan dalam lontara Latoa yang berisi petua-petua, Siri dapat dimaknai sebagai harga diri atau kehormatan. Sedangkan makna pace dapat diartikan sebagai rasa simpati, yang dalam konsep masyarakat Bugis Makassar merupakan rasa atau perasaan empati terhadap sesama dan seluruh anggota komunitas yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Kemudian dalam adat Jawa dikenal falsafah Tepa Salira
yang berarti dapat merasakan perasaan orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan atau dapat meringankan beban orang lain. Juga dapat diartikan sebagai bentuk sikap tenggang rasa dan toleransi. Sedangkan dalam penelitian Erna Istiqomah menjelaskan bahwa tepa salira itu memiliki dimensi subjektif dan objektif, yaitu dimensi subjektif berkaitan dengan diri pelaku mempersepsi dirinya terhadap suatu perilaku, dan dimensi objektif berkaitan dengan persepsi terhadap perilaku itu dimaknai oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga dengan dimensi tersebut menunjukkan bahwa nilai tepa salira adalah suatu realitas sosial yang memerlukan internalisasi terlebih dahulu menjadi suatu pemahaman nilai dalam diri seseorang untuk kemudian dieksternalisasikan dalam suatu tindakan dan perilaku. Sehingga dengan adanya penanaman nilai tepa salira bagi individu dalam kehidupan rumah tangga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena dengan adanya sikap empati dan toleransi dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya dalam adat Bali dikenal dalam kepercayaan adat Bali dikenal istilah menyama braya, di mana falsafah ini menempatkan pentingnya persaudaraan dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menjadi dasar tatanan masyarakat Bali dalam bertindak dan bersosialisasi. Dengan ini menciptakan lingkungan sosial yang saling peduli dan melindungi keluarga. Dengan nilai lokal ini pun berfungsi sebagai penguat moral dan sosial dalam ketertiban peran perempuan dalam keluarga dan lingkungan sosial serta melindungi perempuan dan anak dari ketidakadilan serta kekerasan. Kemudian pembahasan ketiga mengenai integrasi hukum keluarga Islam dan kearifan lokal. Di mana dengan adanya penyelesaian norma-norma Islam yang bersifat universal dengan konteks budaya masyarakat Indonesia dapat diintegrasikan tanpa menyalahi prinsip syariah. Di mana dengan adanya hukum keluarga Islam sebagai landasan moral, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab keluarga, dengan diperkuat dengan kearifan lokal, dapat diterapkan dalam konteks budaya sosial Indonesia. Sehingga dengan integrasi ini dapat menghasilkan perlindungan ganda bagi perempuan dan anak. Tentunya dengan penerapan hukum ini dapat relevan baik secara moral dan kultural dalam budaya di Indonesia. Kemudian terakhir kesimpulannya dengan adanya integrasi antara hukum keluarga, Islam, dan kearifan lokal merupakan upaya penting dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Hukum Islam memberikan dasar normatif berupa keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, sedangkan kearifan lokal memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial dan budaya, sehingga keduanya saling melengkapi, di mana hukum Islam memberikan arah moral dan hukum, sedangkan kearifan lokal memberikan legitimasi sosial dan penerimaan dalam masyarakat. Saya kira cukup sekian pemaparan makalah saya pada kesempatan ini. Apabila terdapat kekeliruan itu murni dari saya sendiri, apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian untuk lebih baiknya pemaparan penulisan makalah ini dan juga lebih terserapnya ilmu dalam pembelajaran materi ini, saya sangat terbuka terhadap adanya kritikan ataupun saran dari teman-teman sekalian terkait dengan pemaparan materi ini. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.